Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Salam setang bunder. Yes ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman ya, silang menjelang sore lah ya. Dimana kalau kita lihat untuk harga Bitcoin sendiri sudah menyentuh di level 28.000 dan untuk harga tertinggi sebenarnya sudah di area 28.400-an ya, hampir di area 28.500 ya. Dan kenaikan cukup lumayan 2,73% per video ini dibuat. Semoga saja ya, semoga Bitcoin ini cenderung bisa melanjutkan kenaikannya sampai level 30.000 ya teman-teman ya, amin. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, di kesempatan kali ini ada sedikit informasi nih yang cukup sangat menarik dan mungkin teman-teman ya harus tahu gitu ya kan, harus tahu. Oke, apa tentang Lunsi atau Luna Classic? Dan kalau kita lihat untuk harga LUN sendiri teman-teman ya, dia berada di area 8813 mengalami kenaikan 0,55%, belum nyampe ke 1% ya. Memang kalau kita amati bersama, kita pantau bersama pergerakan LUN itu belum ada perubahan ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan lah ya, masih cenderung sideways ya, bisa kalian lihat sendiri di mana untuk harga terendah daripada LUN ya dalam kurun waktu terdekat ini ya itu berada di area 7985 dan saat ini berada di area 8811. Oke, dan di sini ya mengingat harga LUNS yang bisa dikatakan sideways-nya cukup lama gitu ya kan, cuman di sini kita perlu ketahui nih, orang di belakang layar LUNS atau Luna Classic ini teman-teman sedang ngerjain sesuatu hal yang mungkin ini akan merubah parameter harga daripada LUNS ke depannya. Oke, jadi kita lihat bersama-sama teman-teman. Oke, jadi informasinya dikutip dari The Crypto Basic, di mana Terra Classic LUNS ya dekat dengan paritas saat L1 GTF memperbaiki tanggal baru untuk peningkatan V2.0 ya, V2.0.1 ya, sorry kebalik ya, 2.1.0 teman-teman. Oke, dimana kalau kita lihat bersama ya, di sini satuan tugas lapisan 1 Terra Classic LUNS memperbarui kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan pemutakhiran COSMOS ya, COSMOS gitu ya kan ya. Oke, blockchain Terra Classic LUNS atau LUNSI membuat kemajuan dalam perjalanannya menuju revitalisasi seiring layer 1 Joint Task Force L1 GTF ya berkembang menuju implementasi akhir dari peningkatan jaringan V2.1.0. Pembaruan akan membawa Terra Classic setara dengan Luna 2.0 dan blockchain Cosmos. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman, di mana ketika pembaruan ini sudah terjadi, maka tingkat blockchain daripada Terra Classic ini akan setara dengan Luna 2.0 dan blockchain Cosmos. Berarti ada peningkatan paritas yang cukup mantap jiwa gitu ya. Dan yang menjadi PR daripada LUNSI saat ini ya, karena memang banyak sekali orang yang masih berharap LUNSI ini naik mungkin sampai ke targetnya $1 ya. Begitu pula saya, teman-teman saya juga berharap Luna Classic ini bisa sampai ke $1 ya. Tapi kita berbicara realistisnya saja. Untuk mencapai ke $1, apa yang harus dicapai oleh LUNSI ini cukup banyak teman-teman. Salah satunya dia harus mengembangkan use case-nya, harus mengembangkan utilitasnya. Oke, jadi semakin berkembang utilitas daripada Luna Classic ini, maka di sini akan semakin mudah Luna Classic ini mendapatkan investor baru untuk masuk gitu ya. Tapi kalau masih setak seperti ini ya, saat ini sedang ngembangin nih yang ngembangin layer 1 GTF ini ya. Ini cukup bagus teman-teman untuk masa depan daripada Luna Classic. Semoga saja di awal kuartal ketiga nanti ya L1 GTF ini segera diimplementasikan teman-teman, karena ini akan meningkatkan utilitas daripada Luna Classic itu sendiri teman-teman. Dan perlu kita ingat juga ya, saat ini sudah ada beberapa platform yang udah ikut andil dalam pembakaran Luna Classic, kayak permainan poker, terus kemarin
game apa ya, game ya intinya Battleground kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nggak salah intinya tembak-tembakan itu juga ikut membakar Luna Classic. Nah kalau poker ini nanti teman-teman, kalau nggak salah dia akan mulai melakukan ini tanggal 1 Juni. Oke, jadi sudah ada beberapa platform pihak ketiga yang sudah mulai mengikut pembakaran daripada Luna Classic. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari segi pembakaran yang terjadi saat ini di Luna Classic, nah bisa kalian lihat sendiri 450 juta koin Luna Classic ini terbakar hari ini teman-teman. Bisa kalian lihat ini pembakaran ini melonjak drastis seperti ini setelah terjadinya implementasi pajak. Ya, pajak di mana yang tadinya 0,2% saat ini meningkat menjadi 0,5%. Nah, ketika peningkatan pajak tersebut teman-teman, terjadilah pelonjakan pembakaran yang terjadi. Nah, kalau kemarin itu turun ya 57%-an teman-teman, dan saat ini hari ini bisa kalian lihat 450 juta koin LUNS yang terbakar. Oke, ini pun masih bisa bertambah sampai nanti malam ya, sampai pergantian hari gitu teman-teman, karena ini diambil setiap 1 hari sekali. Nah ini tanggal 29 Mei teman-teman. Nah nanti tanggal 30 Mei akan berubah lagi gitu ya. Jadi ini adalah pembakaran yang terjadi harian setelah terjadinya peningkatan pajak. Dan perlu kita ingat juga ya, Edward Kim teman-teman, Edward Kim kalau nggak salah itu ada suatu artikel yang mengatakan kemungkinan besar nanti pajaknya ini akan semakin naik gitu ya, semakin naik dalam artian kalau pajak semakin naik sebenarnya bagus untuk pengurangan pajak daripada Luna Classic tersebut. Cuman kalau terlalu tinggi yang ditakutkan adalah dari segi volume transaksi yang malah akan jadi turun gitu ya kan. Tapi kita lihat saja, semoga saja sih volume transaksi tetap tinggi, pajak naik itu yang mantap jiwa. Dan perlu kita ingat juga teman-teman ya, bahwasanya implementasi ini belum semua exchange ya, belum semua cek itu mengimplementasikan jaringan Luna yang terbaru, di mana jaringan tersebut meningkatkan pajak 0,5%. Baru ada beberapa exchange kayak Binance, KuCoin, terus apalagi ya, sekitar 4 atau 3 exchange yang sudah menerapkan pajak ini ya. Ini yang sesuai saya ketahui ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ada exchange lain yang sudah menerapkan ya semakin bagus gitu. Bayangkan saja ketika semua platform pertukaran yang mendaftarkan LUNS itu meningkatkan jaringannya dari pajak 0,2% menjadi 0,5%, apa nggak mantap jiwa tuh pembakarannya ya, apa nggak lebih cepat juga gitu ya kan. Apalagi saat ini Binance juga masih mendukung nih dari segi pembakarannya, dia setiap bulan masih membakar Luna Classic gitu ya. Kita lihat saja nanti di awal bulan, siapa tahu pembakaran dari Binance akan melonjak lagi gitu ya kan, harapannya seperti itu. Mantap jiwa ya. Nah jadi kita kembali lagi ke sini ya, menurut LBI ya, fokus tim untuk kuartal kedua nih, kuartal kedua sudah mau selesai ya, tinggal 1 bulanan lah ya. Pertukaran pada pemutakhiran V2.1.0 dan pengujian saat ini sedang berlangsung, khususnya pemutakhiran V2.1.0 dianggap sebagai salah satu pemutakhiran terpenting pada jaringan ya sejak ledakan ekosistem. Nah karena pemutakhiran ini akan meningkatkan kerangka kerja Cosmos ke V1.1.0, ini akan membuat Lunsi kompatibel dengan jaringan Cosmos dan Luna 2.0. Oke, jadi di mana proyek yang ada di Cosmos dan Luna 2.0 kalau nggak salah mereka juga bisa membangun proyek di atas jaringan Luna Classic. Maka dari itu ini akan semakin mantap ya, akan semakin bagus nih buat perkembangan Luna. Cuman saya perlu ingatkan sekali lagi teman-teman, Luna ini bisa dikatakan adalah koin yang memiliki nilai tinggi waktu itu ya, bisa dikatakan koin rug pull, cuman mencoba untuk bangkit kembali dengan apa, adanya komunitas. Karena di sini Luna Classic ini sudah menjadi koin komunitas teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja teman-teman ya, dengan peningkatan L1 ini teman-teman ya, akan membawa nilai plus-plus untuk Luna Classic, dan ini akan membawa utilitas yang cukup menarik buat Luna Classic, dimana ini nanti Luna Classic akan kompatibel juga dengan Cosmos dan Luna 2.0 ya, dimana tim telah membuat kemajuan dalam pengujian setelah menyelesaikan pemutakhiran unit pada testnet Bajor 1 dan mengimplementasikan smart contract ke V2.1.0 tanpa masalah. Testnet Bajor 1 telah berhasil ditingkatkan ke Cosmos 1.1
Tim Layer 1 berencana melakukan peningkatan serupa pada Rebel 2 testnet lain. Upgrade testnet kedua ini dijadwalkan pada 31 Mei. Ya, semoga saja ya testnet 31 Mei ini semoga ini bisa membawa kabar baik gitu teman-teman. Setelah testnet ini ya pastinya akan terjadi mainnet gitu ya kan. Nah, kita tunggu saja teman-teman, semoga ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik. Nah, jadi proposal ini akan mencari konsensus komunitas tentang penerapan pemutakhiran V2.1.0 di mainnet Terra Classic. Jika proposal lolos, pemutakhiran akan dilakukan pada 14 Juni. Oke, jadi mungkin mainnetnya 14 Juni teman-teman, seperti itu ya. Kita tunggu saja. Semoga ini kan di di akhir-akhir kuartal ketiga ya, sesuai target lah ya, kuartal kedua, di tengah-tengah akhir kuartal kedua gitu. Jadi ya semoga saja di awal kuartal ketiga akan terjadi lonjakan harga yang lumayan gitu buat Luna Classic ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga membantu. Salam cuan.